syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam rangka acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Hendri Rizwandi. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, serta kepada para pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru serta staf TU beserta para undangan yang saya hormati. Untuk membuka acara ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sambutan kedua dari Bapak Wakasek Kurikulum. Ya, kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu Guru yang kami banggakan, terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Bapak Hendri Rizwandi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Hendri nanti bisa kita terapkan secara bersama-sama di sekolah ini tentang pelaksanaan budaya positif di SMP 4 Cipongkor. Nanti Bapak Hendri akan menyampaikan dan kita dengarkan, kita laksanakan secara bersama-sama demi pengembangan di SMP 4 Cipongkor. Dari Bapak cukup sekian, mudah-mudahan nanti ada pencerahan baru dari Pak Hendri selaku calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Wakasek Kurikulum atau Guru Penggerak Angkatan 10. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan melihat bersama tentang diseminasi budaya positif yang kebetulan Pak Hendri ini adalah calon guru penggerak angkatan 11 Pak ya. Dan katanya guru penggerak ini hanya sampai angkatan 12 Pak. Ini selanjutnya budaya positif ini timbulnya yaitu dari adanya kesepakatan kelas. Jadi masuk ke disiplin kelas yang kemarin kita ada di PMM, lalu ada budaya positif. Budaya positif ini arti ruang lingkupnya adalah sekolah. Jadi ketika sekolah budayanya sudah positif, mengajarnya akan positif, sekolahnya akan kondusif, dan gurunya akan lebih bahagia, katanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala dan Bapak Wakil Kepala. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Hendar. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiri, hamdan amin, hamdan juga binahu wa ikabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqina biha jamal hajat. Wa tuna biha min jamil sayyiat. Wa tarfana darajat. Wa tuqarribna biha usniyat min jamil khairat wa hayati wa abdan. Innahu samiul qarib mujibur qalil hajat. Rabbana ya Rabbana dalam anfusana wa illam taghfir lana kama nakuna minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hendri Rizwandi. Padanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum dan Bapak Kasih Kesiswaan yang hadir, juga Bapak Komite Sekolah. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru SMPN Cipongkor. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berbuah positif bagi sekolah kita tercinta. Baik, Bapak Ibu, izin saya berdiri sebentar untuk menyampaikan materi ini. Ini tujuannya yaitu peserta diseminasi dapat memahami konsep-konsep kunci dalam budaya positif seperti perubahan paradigma belajar. Kadang kita paradigma belajar ada sesuatu yang nanti oh iya ya gitu, ada sesuatu yang baru gitu bisa. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan keras dan segitiga restitusi. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Baik, nah ini dia sebagai pemantik kita pada kesempatan kali ini, diseminasi kali ini ada pemantik pertanyaan. Tinggal dijawab saja. Pertanyaannya adalah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak? Tidak. Setuju atau tidak? Silakan. Ya, cung yang setuju. Oke, ada yang setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan. 1, 2, 3 ya, ada 3 orang. Berarti yang lainnya tidak setuju. Terima kasih. Hukuman. Oke, lanjut. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju deh, luar biasa ini semua setuju deh. Oke, guru harus mampu memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Jika orang DPR ya setuju. Kemudian yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Siswa yang kemana? Ya, siswa yang bagaimana dulu? Ya, silakan. Mahendra yang sudah berkembang. Lebih dari teman juga lebih baik. Oh siap. Terima kasih Pak. Luar biasa ya. Lebih dari teman juga. Tidak jadi masalah, setuju, luar biasa. Oke, pertanyaan-pertanyaan pematik itu nanti kita akan bahas dan akan menemukan jawaban. Nomor 1 tidak setuju, Pak. Oh, nomor 1 tidak setuju. Aksen Pak, silakan. Tadi ada beberapa kebanyakan setuju, Pak ya? Ya. Tapi memang saya nggak setuju karena memang hukuman itu identik dengan kriminal, Pak. Sementara kita itu kan mendidik, mengarahkan, memotivasi, memberikan inspirasi. Bahkan kalau dalam KHD itu lebih ke menghamba kepada murid. Ketika diberikan hukuman, anak itu sepertinya dalam tanda kutip adalah seorang kriminal, gitu. Seperti itu, Pak. Yang kedua, pemberian hadiah. Ketika anak diiming-imingi oleh hadiah, musuh lagu nanti iming-iming itu, Pak ya. Itu anak itu kerja kerasnya orientasinya ke hadiah, bukan datang dari naluri pribadi atau kerja keras atau self disiplin tentunya. Self disiplin itu artinya disiplin yang muncul dari keinginan yang bersifatnya intrinsik, itu lebih tinggi, Pak, daripada dampak dari ekstrinsik, motivasi dari luar gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Kurikulum kita, luar biasa ya. Benar, nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan pertanyaan pemantik itu. Benar sekali. Terima kasih, Bu. Lanjut. Nah, ini dia apa sih budaya positif itu, gitu ya. Nah, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah, ya, yang diterapkan sekolah.
Jadi perwujudan nilai-nilai. Nah ini dia. Apa sih konsep-konsep inti yang tadi akan kita bahas? Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, yang salah satunya tadi karena hukuman jadi siun gitu berarti. Ada karena hadiah gitu. Mau mengerjakan sesuatu tetapi karena hadiah. Nah, kemudian akan dibahas juga tentang keyakinan kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian keyakinan kelas itu kalau disatukan menjadi satu kekuatan yang menjadi kekuatan atau keyakinan di sekolah yang nantinya di breakdown lagi menjadi aturan atau administrasi akademik sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia, gitu ya, yang tadi kita akan bahas. Posisi kontrol seorang guru dan segitiga restitusi. Nah ini ya, kita main dulu supaya nggak tegang, kita enjoy saja. Silakan berpasangan duaan, misal sahabat saya Akang dengan Pak Ahmad, itu siapa? Pak Iqbal sama Akang. Itu Pak Ucu sama sini. Jadi Bapak sama Pak Andri. Ya, tolong bantuannya. Silahkan. Instruksinya adalah yang sebelah kanan, yang sini, ya yang sini berarti yang sebelah sini ini itu juga itu mengepalkan tangannya dan temannya berusaha membujuk, membujuk supaya tangan itu dibuka. Jadi bayangkan di sini ada sesuatu yang sangat berharga sehingga tidak bisa dibuka. Walaupun dikasih uang, iming-iming uang, iming-iming rayuan dan sebagainya boleh, silakan. Oke, silakan. Waktunya 1 menit dari sekarang. Silakan. Ya, supaya dibuka. Kumaha cara ngomong boleh. Coba rayu saya luar biasa, tapi jangan dipaksa ya, jangan dipaksa diolok, diiming-imingi boleh. Kalaupun mau diancam silakan. Dua. Diancam aja. Oke. Sudah? Oke. Sip. Terima kasih. Oke. Kira-kira ada yang mau menanggapi dari simulasi yang tadi? Ya, ada yang mau menanggapi, silakan. Sebaiknya itu harus kita lakukan ke anak-anak supaya anak itu menjadi sabar ketika salah satu anak mendapatkan masalah. Jadi mereka itu tidak tergesa-gesa memaksakan kehendak orang lain, kehendaknya sendiri, tapi dia mungkin kalau ada sesuatu atau keinginan kepada temannya, ya harus dengan baik-baik, ya salah satunya seperti tadi teh dibujuk dengan baik-baik. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih tepuk tangan. Ya, oke, lanjut. Nah, kira-kira tadi pas lagi kita memegang gitu, terus kan teman kita memaksa ya, merayu dan sebagainya. Itu kontrolnya kira-kira dari siapa? Kontrol pemegang ininya ada di orang yang membujukkah atau ada di kita? Di kita, diri kita sendiri, ya. Begitupun dengan siswa, kita nggak bisa maksa siswa harus melakukan A, B, C, D. Sebetulnya kontrolnya ada di siswa. Karenanya, nah ini dia, ya. Guru mengontrol murid itu salah. Ada suatu pergeseran sebetulnya. Bukan kita yang mengontrol murid,
tetapi muridlah yang mengontrol dirinya sendiri. Kita hanya mengarahkan supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kemudian ilustrasinya bahwa semua pengetahuan positif, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak juga, karena tadi ada hadiah, ternyata tidak berefek positif dan efektif. Itu hanya jangka waktu sebentar saja. Termasuk posisi sebagai teman kita, memposisikan diri kita sebagai teman pun itu hanya berdampak sedikit, hanya berdampak sementara. Karenanya itu bergeser, bukan seperti ini. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga salah. Sebetulnya kita kadang kalau anak bermasalah kita kejar terus sampai dia mengaku kesalahannya, kemudian sampai terpojok anak itu teh. Padahal tidak sama sekali menguatkan karakter dia. Jadi bagaimana caranya nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian ilustrasi yang terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita karena guru sok saya gitunya diancam gitu, dipaksa. Tapi itu teh bergeser sekarang. Kemudian nah ini perbedaan antara stimulus, respon dan kontrol yang tadi kita bahas, bahwa stimulus realitas atau kebutuhan kita sama. Sebetulnya tidak ya. Siswa itu punya keinginan yang berbeda. Saya dulu mengajar matematika, kemudian ketemu sama anak yang kebetulan tidak terlalu senang belajar matematika. Saya tidak bisa memaksakan bahwa dia harus pintar matematika. Nah, saya pernah lihat juga suatu video yang bagus luar biasa. Anak itu katanya tidak bisa baca, tapi gerak motoriknya bagus. Dia berprestasi di olahraga gitu. Yang luar biasa. Makanya kebutuhannya si anak itu tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama, tidak juga. Kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Pak Kaur itu senangnya ke yang bisa saja semua laki-laki itu kan sarung pakmu sok resep gitu. Tapi Pak Kaur resep nanti kamu lempai gitu. Mudah-mudahan. Gitu, ya seperti itu. Punya selera masing-masing. Kemudian, ya nanti kita akan pelajari bersama ya. Nah ini dia. Tadi kan yang akan kita pelajari adalah tentang disiplin positif. Kira-kira ada yang bisa bantu bacakan, Pak Iqbal? Silakan. Ya. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Terima kasih Pak. Nah ini dia kuncinya ini, bahwa disiplin positif itu melakukan sesuatu tetapi berdasar pada unsur kesadarannya, unsur intrinsiknya, bukan eksternal. Nah, tanpa maupun ada sogokan, ancaman atau hukuman, tanpa terpengaruh itu, dia ikhlas gitu melakukannya. Jadi kalau di konsep di Islam ada yang namanya khauf, ada takut gitu ya, ada roja. Roja itu harapan, hadiah. Nah, kalau ada yang terakhir adalah ihsan, ikhlas. Gitu. Kalau di ini adalah tentang disiplin positif. Nilai-nilai apa sih yang terkait dengan disiplin positif? Tadi kan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, kebijakan universal, tolong dibantu Pak, apa saja Pak? Nilai-nilai kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global. Poin selanjutnya, bergotong royong. Dan selanjutnya, kreatif.
bernalar kritis dan mandiri. Luar biasa ya. Jadi itu dia nilai-nilai universal, kebajikan universal, tidak jauh dari ini gitu ya. Profil pelajar Pancasila. Oke, motivasi perilaku manusia. Nah, tadi kan sudah dibahas di awal bahwa motivasi manusia melakukan sesuatu itu beda-beda. Kira-kira kita banyakkan yang mana nih untuk melakukan sesuatu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Urang teh erek ka sakola lamun teh mah da sieun teu cair tunjangan gitu. Atau mendapat imbalan atau penghargaan. Urang geus ka sakola teh kusok ke tahun di akhir tahun suka diadakan reward gitu misalkan. Kemudian atau menghargai diri sendiri, diri kita dan menjadi orang yang mereka inginkan. Intinya ikhlas ya. Kira-kira kita banyak yang mana nih? Kira-kira. Ya, Abi. Yang ketiga luar biasa. Jadi udah muncul keikhlasannya. Abi udah muncul keikhlasannya. Jadi ke sekolah itu bukan karena beliau adalah seorang mahasiswa dan mencari sinyal, tetapi memang betul-betul karena tanggung jawab gitu. Nah, misal akang gitu ya seperti itu. Mereka dia dasieun tunjangan sertifikasi enggak cair eta mah baru masuk di tahap yang satu, tidak jadi masalah. Anak itu takut dulu awalnya, tapi nanti diarahkan untuk dipaksa dulu asalnya. Ya, kemudian nah ini dia hukuman, konsekuensi dan restitusi. Beda ya. Beda. Tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Tadi sudah dibahas bahwa hukuman itu memposisikan anaknya kayak kriminal gitu ya. Hukumannya jadi penjahat aneh-aneh gitu. Kalau konsekuensi mah hasil dari apa? Konsekuensi apa? Dari kesepakatannya, tapi biasanya hanya searah dulu. Searah. Misal kalau siswa kesiangan, konsekuensinya dia harus tinggal di kelas 10 menit atau sepanjang jam yang ditinggalkannya, misal seperti itu. Itu mah dari gurunya ke murid. Tetapi kalau restitusi mah itu dibangun dari kesepakatan bersama gitu. Bedanya seperti itu, kita akan bahas nanti dibahas satu persatu, dibaca saja. Lanjut. Nah, ini berdasarkan bagan tadi, hukuman tidak terencana, bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, sok lari 7 kuriling di lapang kasihangan kan gitu. Atau nulis, misalkan nulis apa di kertas, saya tidak akan kesiangan lagi gitu. Hukumannya bisa fisik, bisa psikis gitu. Atau kata-kata kasar, borok-borok siate gitu, dan sebagainya ya. Itu konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, hanya oleh pihak guru. Misal seperti yang tadi ya, yang kemarin HP kita kan dikumpulkan, anak dikumpulkan nih. Konsekuensinya adalah jika membawa maka si HP itu disita oleh guru dan diambil oleh orang tua. Itu adalah konsekuensi dari kelakuan yang dia lakukan, aturan yang dilanggar. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kesalahannya mereka perbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi asalnya misalkan dia tidak malu dan sebagainya, takut dimarahi kalau kesiangan, ternyata dengan sistem restitusi dia jadi enjoy gitu. Oh iya, saya sadar. Dan nah ini kira-kira yang ada di sini kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
kasih. Hukuman. Nah, lari mengelilingi lapar. Kira-kira apa? Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Di meja. Nah, kira-kira apa itu? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Ya, bagus benar. Murid diminta untuk push up 15 kali. Pak Ucu. Kira-kira? Hukuman. Berdiri di depan kelas, gitu. Hukuman juga. Membersihkan WC. Hukuman juga. Lari keliling lapangan 10 kali, itu karena telat 10 menit pas pelajaran PJOK. Tapi cuma pas pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi kita sudah bisa membedakan mana yang namanya hukuman dan mana yang namanya konsekuensi. Baik. Ya. Nah, ini dia hukuman oleh penghargaan. Ada hukuman oleh fisik, tapi ada juga ini. Nah, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Saya pernah ngasih sesuatu ke anak yang sebelum mempelajari modul ini, saya pernah ngasih sesuatu ke anak berupa permen gitu, berupa permen. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan maka dikasih itu. Nah, ternyata antusias pada waktu itu anak-anak sama berebut untuk menjawab, tetapi karena permen gitu. Nah, kemudian ada yang temannya pengen permen tapi nggak dikasih karena tidak bisa menjawab seperti itu. Jadi hubungan mereka bisa saja rusak. Penghargaan mengurangi ketepatan. Menurut hadiah gitu. Terus penghargaan mengurangi kualitas tadi sama dan seterusnya. Ya. Nah, tadi kita bahas tentang hukuman, restitusi dan konsekuensi. Nah, kenapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang mau menanggapi perbedaan antara pelaturan kelas dengan keyakinan kelas? Apa ya? Ya, peraturan itu instruksional, Pak. Lamun cek bahasa orang desa mah top dawan gitu. Upami kesepakatan mah dawan top gitu kalau ya harusnya gitu. Kesepakatan itu lebih demokratis karena disusun secara bersama-sama dengan kesadaran bersama-sama dan disepakati oleh bersama-sama. Kalau aturan dibuat secara otoriter oleh kepala sekolah, instruksikan kepada kurikulum sampai tempel saja. Ya anak tidak tahu kenapa seperti ini gitu. Makanya memang pernah saya menyarankan kepada para wali kelas, mohon buat kesepakatan kelas atas kesadaran bersama, karena nanti dampaknya itu adalah konsekuensi bukan hukuman. Kalau konsekuensi itu seperti tadi kan saya memberikan analogi, orang melawan istri harus ada konsekuensi, harus ngabiayaan aja gitu. Itu konsekuensi, Pak, bukan kesalahan, bukan hukuman. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk kurikulum luar biasa. Dia sudah paham banget apa bedanya keyakinan kelas dengan pelaturan kelas. Luar biasa. Kita lanjut. Nah, ini dia. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Itu peraturan ya? Apa keyakinan? Peraturan. Karena dari mana? Dari aturannya dari kepolisian, langsung kita dilibatkan nggak? Tidak. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan HP di sekolah? Kira-kira itu apa? Aturan atau keyakinan? Peraturan juga, karena dari kita untuk siswa mah nggak dilibatkan ya. Lanjut. Oke, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, juga bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah seperti tadi ya dikatakan. Betul sekali. Lanjut. Nah, ini dia. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini saya berbagi saja. Kalau ada waktu diputarkan
videonya tentang bagaimana cara menyusun atau membentuk keyakinan kelas, ya, seperti ini. Jadi yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan yang disepakati. Misal bisa dipraktekkan hari ini juga. Saya ambil dulu sesuatu. Kasih yang instruksinya adalah silahkan dibuat peraturan atau catatan masukan boleh 1 sampai 2, jangan terlalu banyak. Misal saya kasih contoh, misal dilarang pakai sandal misalkan, gitu ya, misalkan seperti itu. Silakan. Dan kalau sudah langsung ditempel di depan ya, langsung ditempel di depan. Tulis begitu. Ada yang gambar kucing. Dilarang. Tempel di payung. Tempel. Misal dilarang. Kesepakatan kelas. Dilarang apa? Atau jangan buang sampah sembarangan. Mana spidol? Tulis Ketatan tadi. Udah tadi. Sudah? Silakan kalau yang sudah ditempel di depan. Ditempel. Menggawe, bebas. Siap. Bebas engkau bebas. Singkat gitu ketua. Boleh, tidak jadi masalah saat tidak saling contek ya. Saling dulu ya. Kata dulu nih. Aslinya tak jauh-jauh. Dilarang pakai kerudung untuk siswa. Siswi boleh. Siswa dilarang pakai kerudung. Luar biasa. Kamu lagi pipa seaeun ngomong gitu teh. Enggak baca mah apa? Baca. Oke, terima kasih udah semua ya. Oke, lanjut. Nah, dari ini kalimat-kalimatnya kan ada yang negatif, ada yang positif. Biasanya kalau negatif ada kata dilarang, ada kata jangan. Itu adalah negatif. Justru anak sekarang mah kalau dilarang teh seperti diperintah. Misal dilarang buang sampah sembarangan, asa dititah buang sampah nanti jadi sembarangan. Jadi kita buat dari kalimat yang negatif ini menjadi kalimat yang positif. Oke, bisa bantu saya untuk membacakan ke depan? Aku tinggal tinggal. Siapa nih? Kau berdua. Mau ditanam. Belajar baku itu ngiringnya itu belajar baku. Ini proyek ya. Habiskan makanan atau minuman sebelum pelajaran dimulai. Kemudian, Hargai guru atau teman yang sedang berbicara. oke, terima kasih. Kira-kira itu kalimat positif atau negatif? Positif. Aslinya. Oke, lanjut. Dilarang saat belajar. Dilarang Negatif atau bukan aja contoh. negatif ya. Ngomong aja. Sebelum pelajaran dimulai berarti ini dah nyambung terus. Kalau diamankan bagaimana, Pak? Diamankan. Boleh kemana kalimatnya sok? Soalnya begini, kalau misalkan tidak mungkin dihabiskan, udah disiapkan banyak ke. Oke. Simpan dulu. Ya, berarti dari kalimat-kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif. Oke. Anak dilarang ngobrol saat guru sedang menerangkan. Oke, negatif jadi kemana? Menghargai guru yang sedang berbicara. Nah, menghargai berarti ya kalimat itu teh. Dilarang ke WC.
Dilarang ke WC saat guru di WC. Saat ibu guru di WC. Sudah dikumpulkan. Jadi ditinjau kembali, dibaca kembali, diteliti kembali. Kalau ada yang sama berarti ambil satu gitu ya. Terus kalimatnya diperbaiki kalau sekiranya kurang tepat. Kemudian selanjutnya adalah tinjau ulang kegiatan kelas yang sudah tersusun. Jadi jangan banyak-banyak juga kita buat di kelas, peraturan kelas, tapi banyak gitu. Misalkan ada 15, 20 peraturan. Cukup 3 sampai 7 kegiatan saja. Ya. Ada yang diikuti. Iya, betul. Kemudian setelahnya ditempel di tempat yang dinding atau di tempat yang sekiranya bisa dilihat oleh semua. Tetapi sebelumnya ditandatangani dulu oleh semua warga kelas itu. Jadi bukan warga sekolah, tapi warga kelas, karena kesepakatan kelas, kecuali kalau kesepakatannya adalah kesepakatan sekolah. Demikian. Lanjut. Nah, ini dia posisi kita sebagai guru. Kadang kita ada di posisi seperti ini. Kadang kita ada di posisi penghukum, menjadi orang yang sangat luar biasa sehingga jadi ke anak itu mendoktrin bahwa dia adalah salah. Kemudian juga ada yang membuat merasa bersalah. Jadi di kumaha carana supaya budak eta teh jadi salah we mereka gitu. Terus kadang juga posisi kita teh ke anak teh sebagai teman. Kadang juga sebagai pemantau dan manajer. Nah, ini yang terbaik adalah tentang sebagai manajer. Kalau yang pemantau itu ada sedikit perbedaan. Nanti kalau ada waktu kita tampilkan bagaimana video tentang kelima posisi ini. Ya, oke, lanjut. Nah, menghukum, menghardik, menunjuk, berbicara nanti kasar, kadang sambil bentak-bentak, ngelak cangkeng gitu ya. Nah, biasanya dalam bentuk hukuman fisik atau verbal. Itu penghukum teh gitu. Dampaknya ke anak teh kadang jadi anak yang pendiam. Saya pernah mendengar curhatan dari salah satu mereka bahwa dulu beliau pernah dimarahin oleh salah satu guru. Sampai sekarang teh inget ada teh mau di guru nana teh cenah eksan yang tahampura. Nah, kadang ada dendam. Kemudian tidak menyukai guru atau mental tertentu. Udah bisa dicarikan ku Pak Ucu misal, maka tersenang wae kan pelajaran olahraga sanajan menyenangkan tapi karena dihukum ya sudah tidak senang. Kemudian membuat perasaan bersalah. Suaranya lembut tapi mata nyugak. Suaranya tancap, nyecep, menyalahkan. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru sebagai penderita. Nah, mana teh gitu teuing. Bapak teh geus capek-capek pangnyiankeun tugas geuning teu dikerjakeun ku maneh teh. Nah, kurang kumaha bapak teh tadi dikata tuh. Nah, terus dampaknya adalah membuat siswa merasa bersalah. Kemudian rendah diri dan menarik diri. Jadi ya karena tadi teh semangat belajarnya juga kurang, terus kepercayaan dirinya juga tidak ada karena saya salah gitu. Terus ada yang posisinya teman. Tadi kata Akang bahwa lebih dari teman pun boleh. Luar biasa. Ini agak penting gitu kalau sebagai teman itu agak penting memposisikan diri kita sebagai teman. Lanjut. Nah, pemantau ini menghitung tentang peraturan. Jadi mengingatkan
siswa terhadap pelaturan yang ada, yang ada. Nada bicaranya datar, jadi idealis. Kenapa kamu kesiangan? Tahu nggak ini jam berapa? Ada nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Langsung noto ke pelaturannya. Kira-kira pelaturan apa yang kamu langgar? Nah, tapi kalau yang manajer ini agak sedikit luar biasa. Ini menetralkan dulu. Asalnya siswanya takut karena kesiangan itu takut dimarahin dan sebagainya, kita netralkan. Jadi ada di posisi manajer dengan cara atau langkah segitiga restitusi yang insya Allah nanti kita akan bahas. Suaranya tercipta identitas positif dan berhasil. Jadi mampu menggeser dari identitas yang negatif, dari identitas gagal menjadi identitas berhasil. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, yang mematik atau memunculkan kesadaran diri dari sisi siswa. Jadi sadar, saya salah, tapi bukan oleh kita, tapi oleh si siswa. Membantu siswa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi si siswa itu misal kesiangan karena bangun telat, maka dia mencari solusinya sendiri. Bagaimana caranya? Misal pasang beker, minta bantuan ke orang tuanya untuk membangunkan dan sebagainya. Baik, dampaknya murid menjadi mandiri, kemudian PD memecahkan masalahnya sendiri karena solusinya dari sendiri. Lanjut. Nah ini dia. Kenapa itu semua kita bahas? Karena sadar tidak sadar bahwa kita punya kebutuhan dasar manusia seperti ini, ya, bertahan hidup. Kita semua punya kebutuhan itu. Psikologi termasuk bertahan hidup itu adalah bereproduksi, mempunyai pasangan biar tidak punah. Supaya tidak punah kan bertahan hidup gitu. Harus mempunyai pasangan. Harus mempunyai pasangan. Kalau yang tidak punya pasangan berarti tidak mempunyai keinginan untuk bertahan hidup. Wajib ya. Tuh, bertahan hidup teh penguasaan. Aduh, yang kasih sayang. Kadang kita teh butuh juga dikasih sayang. Disayangi oleh orang itu dikasih butuh gitu, kita butuh kasih sayang dari orang. Kita tanya dengan jujur, misalkan Pak Kaur butuh enggak kasih sayang dari orang? Butuh, ya. Oke, misal Pak Andri butuh enggak kasih sayang? Butuh. Apalagi saya gitu ya, butuh kasih sayang dari Bu Ida gitu. Dia kasih sayang. Kan? Wah. Ayo nama suka panggil. Nah, lanjut. Lo ada video. Oke, penguasaan. Kadang kita nggak cukup di satu posisi. Kadang kita kalau sudah jadi anggota dewan di kabupaten, pengennya di provinsi. Udah di provinsi pengen di pusat. Udah di pusat pengen jadi presidennya gitu. Penguasaan. Pengen ada dalam diri kita, pengen. Kemudian kebebasan. Anak itu butuh kebebasan dalam belajar. Jadi tidak bisa kita samaratakan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kadang mereka ingin belajar di luar kelas juga tidak jadi masalah gitu, ya, kesenangan juga. Nah misalkan Pak PJOK, nah ini terkait dengan kesenangan, beliau pasti ingin menyenangkan pasangannya. Luar biasa. Oke, lanjut. Nah, kira-kira dari yang tadi jalan dengan ibu, kira-kira kebutuhan tentang apa? Pasti senang kan? Senang, senang kan? Iya, benar.
Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Kan gitu jadi kata senang. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Nah, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira Luar biasa. bukan. Masuk ke mana? Ke kebutuhan yang mana? Yang ini kali ya? Hah? Kasih sayang, keinginan untuk dikasih sayang, diberikan kasih sayang. Kemudian aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira itu apa? Penguasaan. Jadi bisa membuat orang mengikuti diri kita. Itulah kadang orang teh hoyong kadang gitu. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Kebebasan. Ya, mantap berarti dan nyampe tadi kebutuhan kita sebagai manusia. Lanjut. Nah, dunia berkualitas. Nah, ini siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda dan seterusnya? Silakan boleh dibubuhkan di kertas yang nanti disediakan. Kemudian nanti kita ditempel lagi di sini ya, seperti itu. Sok ya. Nah, ya. Tos. Luar biasa kan. Oke. Udah, terima kasih luar biasa untuk semuanya dan saya bacakan satu saja. Nah, orang tua dan guru luar biasa jawabannya ya. Kemudian dan yang selanjutnya nilai kebijakan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Ini ada jawabannya integritas dan jati diri. Ada luar biasa. Integritas itu adalah sesuatu yang paling penting dalam diri kita. Baik, lanjut. Oke, ini dia segitiga restitusi. Tahapan-tahapan ini yang paling penting yang harus kita kuasai untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa. Sebetulnya ini kadang kita salah menanggapi siswa yang bermasalah sehingga kita paling tidak mengetahui cara ini sehingga kita bisa berubah bagaimana kita menghadapi siswa yang bermasalah tersebut. Yang pertama dari segitiga itu adalah ini. Kamar. Menstabilkan identitas. Jadi siswa yang sedang bermasalah itu tidak ujug-ujug kita marahi atau kita tanyakan kesalahannya. Kenapa kamu seperti itu gitu misalkan, atau kenapa kamu kesiangan dan sebagainya, jangan dulu ditanyakan seperti itu. Tapi kita posisikan dulu, dia tenang dulu, kita tanya dulu kabarnya dan seterusnya. Bahkan kita apresiasi dulu. Maksudnya bukan diapresiasi diberi hadiah atau gimana, tapi nah ini misalkan diberi kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kita berikan dulu sesuatu yang menjadikan dirinya tenang. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Misalkan kata-katanya seperti itu. Jadi tidak langsung fokus ke permasalahan sehingga dia sudah stres karena masalahnya, terus ditambah lagi stres karena kita panggil gitu. Bapak kesini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian setelah menstabilkan identitasnya, kemudian yang kedua ini validasi kebutuhan. Nah, apa sih validasi kebutuhan? Nah, validasi kebutuhan di sini adalah validasi kesalahan dari orang itu. Jadi baru menanyakan kesalahannya,
tapi tidak langsung tok gitu. Misalkan, adakah cara yang lebih efektif? Nah tadi kan ada yang misal kasusnya ada yang bangun kesiangan misalkan. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu kesiangan seperti itu, begadang dan seterusnya. Jadi alasannya kita tanyakan itu adalah validasi terhadap kesalahan. Jadi baru dari sana siswa itu akan mulai menyadari, oh iya ternyata saya salah gitu. Saya salah. Kemudian setelah dia merasa mengakui dirinya salah, tetapi bukan dari kita, tapi dengan pancingan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan sehingga sehingga kesalahannya muncul, kesalahan yang dia itu muncul dari dirinya sendiri. Kemudian setelahnya menanyakan keyakinan. Nah nilai-nilai yang dilanggar itu kira-kira apa? Itu seperti apa? Terus kamu ingin orang yang seperti apa? Nah seperti itu. Kemudian, nah contoh video restitusi ini sama kudu di video. Enggak, di iya kan? Saya sama. Penerapan dari segitiga restitusi, kasusnya siswa terlambat ya. Ya, ceritanya beliau adalah guru piket. Siapa Hendar? Ya. Suaranya nggak terdengar ya, itu memposisikan dulu dia tenang. Gitu. Jadi dikonfirmasi dulu kenapa. Jadi tidak langsung. Udah seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih ya. Sama-sama Oke, terima kasih. Itu dia tayangan dari tahapan segitiga restitusi. Kemudian berikutnya adalah paparan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan menumbuhkan kepenasaran kita untuk melakukan yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ada gambaran bagaimana cara kita untuk menghadapi siswa yang bermasalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Henry. Luar biasa sekali pemaparannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk acara hari ini dicukupkan sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaroto, Kepala SMP Negeri 4 Cipongkor, Kabupaten Badung Barat. Di sekolah kami, guru yang bernama Henry Deswandi telah mengikuti kegiatan pelatihan calon guru penggerak. Beliau dalam pembelajaran
telah menerapkan pembelajaran berbasis digital dalam rangka meningkatkan keterampilan pembentukan karakter siswa. Pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan telah didiseminasikan kepada rekan-rekan di sekolah melalui forum-forum diskusi dan rapat-rapat di sekolah. Harapan kami semoga ilmu yang diperoleh dari pelatihan CGP ini dapat diaplikasikan dan dibagikan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Pak Hendri ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru di sekolah untuk bisa lebih berkembang dan semoga bisa berkarya lebih maju lagi demi kemajuan anak didik kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.